Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah, hari ini sudah hari ketiga kita belajar online ya. Jadi masih banyak hari-hari berikutnya. Dan pastinya siapkan kuotanya ya. Kemudian kemarin ibu sudah memberikan tugas ya, dan juga ada yang sudah mengumpulkan. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, orang tuanya juga, karena sudah mensupport kegiatan belajar mengajar kita via online ya. Adapun yang harus kita perhatikan saat online, juga kualitas dari kalian saat mengerjakan soal ya. Jadi kemarin ada beberapa yang sudah mengerjakan tapi kurang tepat ya. Misalnya seperti menghitung satuan persegi. Itu yang dihitung ternyata hanya yang berwarna birunya saja. Padahal semuanya dihitung ya. Jadi next time lebih teliti lagi ya. Oke, gimana, lebih enak belajar online atau lebih enak belajar di kelas ya? Pastinya lebih enak belajar di kelas ya, karena bisa ketemu sama ibu, bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketawa dan bisa ibu omelin. Oke, hari ini sudah siap buku temanya? Sudah ya. Oke, kita buka pembelajaran 4 yaitu halaman 29. Oke, sudah dibuka? Kalau dilihat dari gambarnya, di sini ada Edo, Lani, Siti, Dayu, dan teman-temannya menggunakan pakaian-pakaian adat ya. Pakaian adat ini pasti beragam atau berbeda ya. Ada yang dari suku Padang atau suku Minangkabau, kemudian Betawi, suku Asmat, dan lain sebagainya. Jika kita baca paragrafnya, pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Berarti dia bersemangat nih ya. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Berarti combro dari Sunda ya. Edo membawa kue sagu dari Papua atau yang biasa kalian kenal dengan papeda ya. Kemudian Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali ya, sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Panada itu semacam seperti pastel ya. Dia dalamnya lebih banyak variannya, ada dagingnya, ada sayurnya. Nah, itu asalnya dari Manado. Ada yang udah pernah makan? Nah, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Ternyata keripik singkong itu dari Padang ya. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Tionghoa berarti apa? Cina ya. Oke, kue keranjang itu kayak dodol. Udah ada yang pernah lihat ya? Oke. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Wah, biasanya pakai seragam sekolah. Hari itu semuanya pakai pakaian dari daerahnya masing-masing. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia.
Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Misalnya, si Edo dari Padang, si Lani dari Tionghoa. Mereka berbeda kan? Tapi mereka harus tetap berteman dan harus saling menghargai. Tidak boleh berdebat. Berdebat tuh maksudnya apa? Jangan temenin. Dia bukan orang Indonesia, dia orang Tionghoa. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan simbol yang ada di burung Garuda. Apa simbolnya? Bhinneka Tunggal Ika. Pinter ya. Nah, dari paragraf yang kita baca tadi, berarti yang bisa kita ambil adalah saling menghargai, kemudian harus bersatu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda namun tetap satu ya. Seperti pada halaman 31 dibuka. Di situ ada tulisan yang berwarna biru ya. Tulisan berwarna biru itu isinya adalah Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Ya, tidak boleh saling mengatai atau saling berdebat. Misalnya, Regan suka dengan bermainan bola, tapi ada satu anak suka dengan ekskul taekwondo. Kemudian jadi membuat satu kelompok akhirnya berselisih. Itu tidak boleh ya. Harus saling menghargai, malah kalau bisa sharing, bercerita bagaimana caranya taekwondo, bagaimana caranya futsal gitu ya. Tidak boleh saling berantem hanya karena berbeda pendapat, karena kita harus saling menghargai. Nah, pada teks di atas, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Beda ya, daerahnya berbeda. Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Perlu ya. Karena dengan kita mengenal dan memahami, wawasan atau pikiran kita terbuka. Kita menjadi tahu daerah-daerah lain. Bagaimana cara mengenal dan memahaminya? Dengan melihat internet, dengan melihat buku, membaca buku, atau berkenalan dengan teman yang berbeda daerah. Paham ya sampai sini ya? Oke. Langsung saja di berikutnya halaman 32. Wah, di halaman 32 ini ada para pejabat ya. Banyak sekali pejabat, ini kayaknya seperti mantan-mantan Bapak Presiden kita ya. Bapak Presiden RI dari zaman dahulu, seperti Bapak B.J. Habibie, Bapak Jokowi, kemudian Ibu Megawati, ada Bapak Yusuf Kala, kemudian ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Betul ya? Nah, ini merupakan mantan-mantan presiden RI kita. Nah, pada perayaan RI yang ke-72, tepatnya di Istana Merdeka, Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda tersebut, tapi mereka tidak saling bertengkar, mereka saling memahami ya. Setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman negara Kesatuan Republik Indonesia? Menunjukkan ya, karena dari baris ujung sampai yang ke ujungnya lagi itu berbeda-beda. Apakah penting bagi kita untuk menghargai keberagaman? Penting nggak? Ya, penting. Karena kalau tidak ada rasa saling menghargai, rasa saling toleransi, mungkin nanti dunia ini akan menjadi pecah belah. Ada yang kelompok A, kelompok B, itu tidak boleh, ya. Boleh kita berpendapat kelompok A, kelompok B, tapi tidak usah untuk memecah belah satu kesatuan. Ya, cukup pendapat saja, dan itu bisa diutarakan saat kegiatan musyawarah, ya. Paham sampai sini ya? Oke. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak. Nah, tadi keripik singkong dari mana, Ibu? Dari mana? Padang. Betul ya, dari Padang. Atau kerupuk sanjay. Pernah makan kerupuk sanjay? Ya. Kerupuk sanjay dibawa oleh Siti. Benny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Paham ya? Oke, buka lagi halaman 34. Halaman 34 kalian baca. Kemudian kalian beri garis bawah paragraf pertamanya. Kemarin sudah Ibu ajarkan cara mencari paragraf utama. Ya. Dari kalimat 1 sampai titik, ya, paham ya. Kemudian halaman 35. Di halaman 35 ini banyak sekali makanan-makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan, ya. Ada gulai singkong, karak paliang, daka-daka, kerupuk sanjay, kacimui, kue talam, singkong, rendang singkong. Masih banyak lagi sebenarnya makanan-makanan Indonesia yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Apa sih teknologi pangan? Ya, teknologi pangan adalah kecanggihan untuk mengubah makanan menjadi lebih baik atau lebih lama, lebih tahan lama, atau lebih berbagai macam makanan, ya. Jadi dari teknologi dari teknologi pangan, singkong bisa jadi kue talam, ya kan? Bisa jadi kerupuk sanjay, bisa jadi daka-daka. Itu karena hasil dari teknologi pangan, ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, pada halaman 36 kalian kerjakan di buku tulis salin. Tidak boleh di buku tema. Oke? Nanti diupload lagi di Google Classroom. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ya. Setelah itu bawahnya digabung paragraf 1 sampai paragraf 3. Paragraf 1-nya, 2, paragraf 3-nya ambil pada pengolahan singkong halaman 34. Paham ya? Oke, berarti tugas 1 adalah membuat kalimat utama pada sebuah paragraf. Ya, yang kedua, ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ringkasan itu adalah gabungan dari kalimat utama. Ya. Oke, sampai sini jelas. Cukup sekian dari Ibu. Kalian di rumah tidak boleh kemana-mana, karena diliburkan bukan cuma buat main, diliburkan untuk betul-betul berada di dalam rumah. Tidak boleh keluar sama sekali, kecuali ke depan rumah berjemur, ya, ke warung disuruh sama orang tua, ya. Tidak boleh untuk bermain, kemudian apalagi jika hujan, mandi hujanan, jangan, ya. Karena saat ini kita sedang lockdown atau
di lockdown itu dikunci, semua tidak ada aktivitas. Jadi kita berdiam diri di rumah. Kenapa murid berdiam diri di rumah sedangkan gurunya tidak? Karena diibaratkan anak itu suka lupa menjaga dirinya sendiri, kadang lupa cuci tangan gitu ya. Sedangkan insya Allah kita para gurunya tetap masuk ke sekolah. Jika ada yang dibutuhkan atau ada yang ditanyakan, datang aja ke sekolah ya. Demikian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sayang buat semuanya. Belajar yang tekun, jangan melawan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.